Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai PSAK 405 yaitu akuntansi mudharabah ya. Yuk kenalan sama PSAK 405, apa itu mudharabah, kemudian bagaimana cara mencatat transaksinya, ya itu akan kita bahas pada video kali ini ya. Ya, ini PSAK 405 ini atau mudharabah ini pas banget ya buat kamu yang tertarik bisnis dan investasi syariah ya, dengan menggunakan prinsip bagi hasil ya. Pertama terkait dengan mudharabah yaitu mudharib ya, yaitu adalah orang atau pengusaha misalnya gitu ya, ada yang mengelola dana, kemudian ada sohibul mal atau ada orang yang pihak atau pemilik dana ya. Sohibul mal itu pemilik dana yang memiliki uang untuk mau investasi gitu ya. Sedangkan di satu sisi ada mudharib atau orang yang dititipi dana atau orang yang mengelola dana dari sohibul mal tadi gitu ya. Nah, ini mudharabah adalah akad kerjasama ya antara dua pihak, yaitu sohibul mal, yaitu pemilik dana, dan mudharib atau pengelola usaha tadi ya. Jadi sangat tepat kalau ada pengusaha gitu ya sebagai mudharib nanti yang mengelola dana di satu sisi, dia butuh pendanaan untuk modal kerja dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain ada sohibul mal, ada orang agniya gitu ya. Ada agniya atau orang yang memiliki uang yang mau investasi dengan uangnya tadi untuk disalurkan di sektor usaha yang real. Nah, ini disinilah nanti jika sepakat atau ketemu antara sohibul mal dan mudharib, itu akan terjadi ya kesepakatan akad mudharabah ini gitu ya. Sohibul mal menyerahkan dana kepada mudharib untuk dikelola gitu ya. Nanti dikelola oleh mudharib, kemudian keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati ya. Jadi disepakati nisbah atau porsi bagi hasil ya. Kalau ada keuntungan berapa bagi hasil untuk sohibul mal dan berapa yang menjadi hak daripada mudharib ya. Dan tentunya jika namanya bisnis ya tidak selalu untung, kadang ada resiko kerugian gitu ya. Artinya di situ ada jika rugi itu ditanggung oleh pemilik modal ya. Karena bagi si mudharib dia sudah melakukan usaha kerjanya untuk mengelola dan tadi misalnya ada resiko karena bisnisnya ada kerugian gitu ya. Tentunya ini bukan tanggung jawab daripada mudharib, tapi kerugian tadi akan ditanggung oleh pemilik modal ya. Kecuali ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh mudharib atau pengelola tadi sehingga mengakibatkan kerugian. Tapi secara umum kalau tidak ada kelalaian atau kesalahan daripada mudharib, kerugian tadi akan ditanggung oleh pemilik modal atau sahibul mal ya. Kemudian mau tahu alurnya seperti apa gitu ya. Jadi skemanya sederhana, sahibul mal memberikan dananya kepada mudharib, kemudian mudharib mengelola usahanya, apakah bisa properti, bisa macam-macam ya sesuai dengan bidang usaha daripada mudharib tadi. Kemudian jika ada keuntungan, itu keuntungan dibagi sesuai nisbah atau bagi hasilnya berapa ya. Kemudian jika rugi itu ditanggung oleh pemilik dana ya. Seperti tadi disampaikan, kecuali ada kelalaian atau kesalahan daripada pengelola dana ya. Nah, contoh di sini ada Anto sebagai pengusaha properti ya, dan ada Danar punya modal uang cash 100 juta gitu ya. Kalau misalnya nanti Anto sepakat dengan Danar ya, untuk mengelola dana Danar 100 juta itu untuk usaha properti ini contoh saja ya, maka terjadi kesepakatan ya antara Anto dan Danar untuk akad mudharabah tadi gitu ya. Akad mudharabah katakanlah di sini contohnya dengan nisbah keuntungan ya 40% untuk Pak Danar dan 60% untuk Anto gitu ya. Jadi pengelola dana mendapatkan 60% atau untuk Pak Anto,
dan 40% untuk Pak Danar sebagai sohibul malnya. Nah, kalau untung tadi ya 30 juta, tentu Pak Danar dapat bagi hasil sebesar 12 juta, sedangkan Pak Anto sebagai pengelola usaha itu dapat 18 juta. Jadi ini proporsi bagi hasilnya adalah 60-40% gitu ya. Nah, gimana kalau rugi? Jika rugi 10 juta misalnya ya, selama Pak Anto tidak melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian tadi, maka kerugian 10 juta tadi ditanggung oleh sohibul mal ya, atau Pak Danar. Nah, sekarang kita lihat apa itu jenis-jenis akad mudharabah gitu ya. Ada dua jenis secara umum ya akad mudharabah, yaitu akad mudharabah mutlaqah, itu dalam arti tidak ada pembatasan dari pemilik modal kepada pengelola usaha. Jadi bebas digunakan untuk usaha apa saja gitu ya. Artinya pengelola bebas menggunakan dana untuk usaha yang sesuai syariah ya. Misalnya 100 juta tadi diserahkan ke pengusaha tanpa syarat bahwa silahkan dikelola dana tadi untuk usaha apa saja, itu namanya mudharabah mutlaqah ya. Sedangkan jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, artinya sudah terikat gitu ya. Jadi ada batasan dari pemilik modal, jenis usahanya apa, lokasi di mana dan sebagainya, itu ada syarat-syaratnya yang sudah diikat atau disepakati ya antara pemilik dana dan pengelola usaha tadi gitu ya. Jadi contohnya investor hanya membolehkan dana dipakai untuk usaha catering misalnya gitu ya. Artinya kalau sudah begitu si pengelola dana tidak bisa menggunakan dana tadi untuk usaha lain di luar yang sudah disepakati dalam akad mudharabah muqayyadah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jurnal akuntansinya ya. Jadi di sini ada mudharib dan ada sohibul mal gitu ya. Ketika menerima modal, si pengelola dana ini mencatat debitnya kas, kemudian kreditnya dana mudharabah 100 juta gitu ya. Kemudian ketika saat bagi hasil, beban bagi hasil kita debit dan utang kepada sohibul mal 12 juta kita kredit. Nah, tentunya nanti ketika dibayarkan utangnya di debit, kemudian kreditnya kas gitu ya. Nah, kemudian bagi pemilik dana bagaimana mencatatnya? Investasi mudharabah kita debit pada kas gitu ya. Kemudian nanti kalau ada pendapatan bagi hasil dikredit pendapatan bagi hasil saat menerima keuntungan gitu ya. Nah, kemudian apa sih bedanya antara mudharabah dan musyarakah gitu ya? Pertama aspek peran gitu ya. Kalau mudharabah itu hanya pengelola dana yang aktif ya. Artinya kan tadi pemilik dana hanya menyerahkan dana saja, yang ngelola adalah mudharib ya. Sedangkan musyarakah di sini bagaimana kalau misalnya ada pemilik dana dan pengelola dana itu sama-sama aktif semuanya, itu ya bedanya. Kemudian aspek resiko ya. Kalau ada rugi, mudharabah itu ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan kalau musyarakah itu secara proporsional ya. Karena kan sama-sama aktif gitu ya, sama-sama punya usaha bareng, sama-sama mengelola bersama, maka musyarakah ini kalau ada rugi ditanggung secara proporsional gitu ya. Kemudian aspek yang ketiga yaitu dari sisi, kalau tadi musyarakah karena merupakan kepemilikan bersama lah gitu ya, kalau syirkah gitu ya, maka menjadi ekuitas, sedangkan kalau mudharabah karena sifatnya adalah titipan ya, itu bisa dicatat sebagai liabilitas atau dana mudharabah ya. Nah, contoh aplikasinya di laporan keuangan Bank Syariah Indonesia TBK ya, ini saya ambil per 30 September 2024 ya. Jadi pembiayaan pada pihak ketiga itu sebesar 865 miliar ya. Sedangkan pembiayaan mudharabah kepada pihak berrelasi itu sebesar 2 triliun ya. Jadi total pembiayaan mudharabah di Bank BSI TBK itu per 30 September 2024 adalah 2,865 miliar, artinya 2 triliun 865 miliar. Ini kan cukup ya, lumayan lah ya, lumayan signifikan apa namanya pembiayaan mudharabah di BSI ya.
Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian jadi bersihnya adalah sebesar 2,78 triliun ya. Artinya menunjukkan bahwa mudharabah ini atau akad mudharabah itu masih digunakan secara aktif ya dan cukup signifikan dalam pembiayaan di Bank Syariah Indonesia gitu ya. Jadi adapun pendapatan bagi hasil dari mudharabah yang dicatat oleh BSI sebesar 5,7 triliun ya, jadi cukup lumayan besar gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pembiayaan atau katakanlah akad mudharabah ini cukup signifikan ya dipakai di bank-bank besar syariah ya, termasuk Bank Syariah Indonesia. Jadi kesimpulannya PSAK 405 ini tidak hanya hanya tataran teori tapi memang dipraktekkan terutama di perbankan syariah gitu ya, untuk membantu para UKM ya, bisnismen dan sebagainya, pelaku usaha untuk menggunakan akad mudharabah. Jadi demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jadi PSAK 405 ini mencatat transaksi mudharabah dengan prinsip amanah, ya transparan, adil sesuai syariah ya. Dengan demikian PSAK 405 atau akad mudharabah ini sangat penting ya digunakan untuk mendorong transaksi keuangan syariah di Indonesia ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.